Ini naskah akademik dari SMP Katolik Santa Teresia Manado. Pertama ada kata pengantar, kemudian bab 1 pendahuluan, yaitu pertama latar belakang. Saya langsung dengan pada awal tahun 2010, pemerintah mencanangkan berbagai kebijakan berkenaan dengan pengembangan pendidikan di Indonesia. Melalui instruksi Presiden, pemerintah menetapkan antara lain pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa, belajar aktif, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif. Kebijakan tersebut berkenaan dengan upaya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tadi, diperlukan adanya pedoman yang jelas dan operasional bagi guru, kepala sekolah, dan pegawai. Dari sisi guru, upaya standarisasi kompetensi guru telah ditempuh melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan yang mengatur kualifikasi minimum pendidikan dan standar kompetensi guru. Sebagai sebuah profesi, setiap guru diharapkan memiliki pendidikan minimum sarjana atau diploma 4 dan memiliki kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional yang dibuktikan dengan adanya sangat signifikan di antara peserta didik sehingga mempengaruhi standar nilai kelulusan. Selanjutnya tujuan naskah akademik ini bertujuan membuat rancangan bahan kebijakan yang dapat digunakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kedua, sebagai pedoman dalam melakukan penataan dan langkah untuk memperkuat dan memperkaya kurikulum sekolah. Selanjutnya, bab 2, landasan kurikulum, itu tidak perlu kami bacakan. Kemudian, landasan filosofis, ya saya langsung dengan banyak definisi kurikulum yang dikemukakan para ahli. Pada dasarnya, definisi-definisi tersebut bersifat operasional dan sangat membantu proses pengembangan kurikulum, tetapi pengertian makna kurikulum yang diajukan tidak lengkap. Ada ahli yang mengemukakan bahwa kurikulum adalah pernyataan mengenai tujuan. McDonald Popham. Ada yang mengemukakan bahwa kurikulum adalah suatu rencana tertulis. Tenner and Tenner 1980. Ada yang menyatakan bahwa kurikulum adalah pengalaman nyata yang dialami peserta didik dengan bimbingan sekolah. Definisi hanya berkenaan dengan salah satu dimensi kurikulum, yaitu dimensi ide, dimensi dokumen, dimensi implementasi. Memang secara teknis kurikulum mencakup dimensi ide, dokumen tertulis, implementasi, dan hasil. Dan oleh karena itu, definisi teknis yang dikemukakan seharusnya mencakup keempat dimensi tersebut, bukan hanya mengenai salah satu dimensi kurikulum. Berdasarkan pandangan-pandangan ini, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mengembangkan pelayanan pendidikan kepada peserta didik secara terintegrasi. Hal ini terjadi sebagai tuntutan perkembangan pendidikan pada masa kini.
SMP Katolik Santa Teresia Manado sebagai lembaga pendidikan mengembangkan kurikulum sebagai cara yang dapat mengeksplor seluruh potensi dan kemampuan peserta didik. Landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan, karena keberhasilan pendidik dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus mengetahui apa yang harus dilakukan kepada peserta didik dalam setiap tahap perkembangan yang berbeda. Keadaan anak yang tadinya belum dewasa hingga menjadi dewasa berarti mengalami perubahan karena dibimbing, dan kegiatan bimbingan merupakan usaha atau kegiatan berinteraksi antara pendidik, anak didik, dan lingkungan. Perubahan tersebut adalah merupakan gejala yang timbul secara psikologis. Di dalam hubungan inilah kiranya pendidik harus mampu memahami perubahan yang terjadi pada diri individu, baik perkembangan maupun pertumbuhannya. Atas dasar itu pula, pendidik perlu memahami landasan pendidikan dari sudut psikologis. Menurut Pidarta, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman dan bukan hasil perkembangan, pengaruh obat atau kecelakaan, dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Secara psikologis, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Definisi ini menyiratkan dua makna. Pertama, bahwa belajar merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Kedua, perubahan tingkah laku yang terjadi harus secara sadar. Dari pengertian belajar di atas, maka kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu dipandang sebagai proses belajar. Sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri dipandang sebagai hasil belajar. Hal ini berarti belajar pada hakikatnya menyangkut dua hal, yaitu proses belajar dan hasil belajar. Berikut ada beberapa landasan psikologis. Saya tidak perlu bacakan, teori-teori saya lewat. Selanjutnya, pendidikan yang memerdekakan atau Ki Hajar Dewantara. Secara umum saya hanya ambil untuk SMP Katolik Santa Teresia Manado sebagai satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan pendidikan yang terintegrasi kepada peserta didik. Adapun tujuan pendidikan yang ingin dicapai berupa nilai-nilai yang harus dimiliki peserta didik, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia, moralitas yang kuat dan bertanggung jawab, mandiri, kreatif, gotong royong, dan menghargai kebinekaan, berdaya nalar kritis dan berwawasan global, kerja keras, menguasai iptek, inisiatif, inovatif, dan berdaya saing, karitatif, solidaritatif, dan subsidiaritas. Nilai-nilai ini
sesungguhnya dijabarkan dari nilai luhur Pancasila sebagai warisan hidup nenek moyang bangsa Indonesia dengan harapan terbentuk peserta didik yang Pancasilais. Selanjutnya, landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Kaidah-kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya termasuk makhluk individu, bermasyarakat, serta berbudaya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia memiliki norma-norma yang memiliki bentuk dan mereka anut yang akhirnya menghasilkan suatu kebudayaan yang mencirikan kekhasan suatu masyarakat tertentu. Kurikulum SMP Katolik Santa Teresia dikembangkan dengan mengutamakan kearifan lokal dengan pendekatan budaya peserta didik dalam konteks filosofi pendidikan lokal. Hal ini ditujukan untuk mengembangkan karakter peserta didik yang penuh cinta dalam berinteraksi dengan sesama dalam konsep memanusiakan manusia yang lain. Interaksi antar warga, sekolah, dengan budaya cinta mendorong pembentukan karakter siswa yang mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila kepada sesama. Selanjutnya, landasan spiritualitas. Spiritualitas merupakan suatu cara hidup atau jalan hidup yang bermakna bagi pemenuhan kehidupan rohani seseorang. Landasan spiritualitas dalam kurikulum merupakan dasar atau fondasi spiritual rohani yang digunakan dalam keseluruhan proses pengembangan kurikulum. Landasan spiritual menjadi landasan dalam proses pengelolaan sekolah dan kurikulum, proses pembelajaran, dan berbagai macam kegiatan pendidikan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai makhluk spiritual. Dorongan spiritual yang kita miliki mengalir dari inti terdalam dari diri kita sebagai manusia, jati diri kita, dorongan tersebut dapat dikatakan sebagai kerinduan yang paling dalam yang memanggil kita untuk mengalami pengalaman berharga dalam hidup spiritualitas Santa Teresia dari kanak-kanak. Peserta didik semakin menjiwai semangat Santa Teresia tersebut dalam berinteraksi dengan seluruh warga sekolah. Dalam hal ini, spiritualitas Santa Teresia dipandang sebagai salah satu dimensi pertumbuhan yang memerlukan sikap dan kemampuan memelihara dan menumbuhkan semangat cinta kasih dengan sesama. Spiritualitas merupakan semangat dasar yang menggerakkan dan mempersatukan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar yang dikehendaki, di mana nilai-nilai luhur spiritualitas Santa Teresia adalah sederhana, rendah hati, penuh cinta, taat, penuh semangat. Nilai spiritualitas Santa Teresia inilah yang diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh warga sekolah dalam berinteraksi dan beraktivitas di sekolah melalui hal-hal kecil dan sederhana. Bab 3, model dan tujuan kurikulum. Model kurikulum humanistik. Kurikulum adalah seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan kegiatan pendidikan tertentu, sedangkan humanistik berasal dari kata humanis yang secara etimologis adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan. Terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik. Humanis juga didefinisikan sebagai paham yang menganut bahwa manusia adalah subjek terpenting, lalu kaitannya dengan kurikulum, bahwa yang dimaksud dengan kurikulum humanistik adalah kurikulum yang berorientasikan pada perkembangan kepribadian, sikap, emosi, perasaan peserta didik itu sendiri. SMP Katolik Santa Teresia Malalayang melihat bahwa kurikulum humanistik sebagai bentuk kesadaran diri yang diyakini bisa didapatkan melalui memahami perasaan dirinya sendiri. Kurikulum humanistik meningkatkan kesadaran diri yang memungkinkan pembelajar mencari pola personal khusus dalam respon mereka sendiri terhadap serangkaian aktivitas. Kurikulum humanistik ditandai dengan aktivitas-aktivitas yang menyerupai permainan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan personal dan terlebih lagi untuk mengkaji kehidupan dari pembelajar dalam proses belajar, dalam hal mendapatkan pengetahuan mata pelajaran, pelatihan, atau keterampilan dasar. Dimensi pengalaman afektif meliputi: pertama, menyusun afektivitas untuk mengungkapkan pemikiran pribadi dan hambatannya seperti ketakutan, keinginan yang tidak terpenuhi mengenai keamanan dan kemakmuran. Kedua, memperkenalkan materi dan aktivitas dalam bentuk topik-topik, mata pelajaran, dan tugas pembelajaran yang menarik bagi siswa dan yang berhubungan dengan tema-tema yang menyatu dengan pengungkapan pemikiran siswa. Ketiga, menawarkan aktivitas yang menyenangkan dan berharga bagi mereka. Dan keempat, melibatkan mereka dalam aktivitas yang berfokus pada prestasi yang pernah didapatkan, termasuk penguasaan dan kepuasan suatu hal. Hal ini sejalan dengan nilai luhur yang dipegang oleh SMP Katolik Santa Teresia, di mana spiritualitas Santa Teresia menjadi sumber nilai yang ditanamkan kepada peserta didik dan seluruh warga sekolah. Nilai spiritualitas Santa Teresia adalah melayani dengan penuh cinta. Bagian B menyangkut kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik difokuskan pada pertumbuhan manusia yang sekaligus responsif terhadap tekanan publik untuk berprestasi. Bagian terpenting dari kesatuan pendidikan adalah integrasi antara domain afektif, yakni emosi, sikap, nilai, dan domain kognitif, yakni pengetahuan intelektual dan kemampuan pikir. Tujuan kurikulum adalah untuk memberikan alternatif pilihan pada siswa atas hidup bertanggung jawab atas pilihannya dan menyadari bahwa mereka bisa memilih. Unsur-unsur kurikulum tersebut adalah: yang pertama, partisipasi; kedua, integrasi; ketiga, relevansi; empat, diri; dan lima, tujuan. Kurikulum tidak hanya melibatkan aspek kesadaran kognitif, namun juga aspek kesadaran intuitif dengan bimbingan melalui fantasi dan meditasi.
Aktivasi ini kemudian dikembangkan ke dalam intelijensi kreatif yang membangkitkan kemampuan berpikir. Strategi pelaksanaan kurikulum humanistik, yakni pada mulanya istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk menenangkan suatu peperangan. Sekarang, istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Seperti dalam dunia pendidikan, seorang guru yang mengharapkan hasil baik dalam proses pembelajaran juga akan menerapkan suatu strategi agar hasil belajar peserta didiknya mendapatkan prestasi yang terbaik. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sebagai visi, SMP Katolik Santa Teresia sama dengan sekolah-sekolah juga yang lain membentuk peserta didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais seturut semangat Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dengan misi antara lain melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berorientasi mutu dan terukur, menumbuhkan semangat inovatif, kreatif, dan partisipatif dalam seluruh kegiatan sekolah kepada seluruh warga sekolah, dan menjadikan sekolah sebagai rumah belajar, menghasilkan tujuan yang memiliki kompetensi yang baik secara akademik maupun non-akademik, terlaksananya upaya pengembangan sarana dan prasarana sekolah, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga terbangun siswa yang kompeten dan berakhlak mulia. Mungkin ini bagian penutup. Ini yang perlu kami sampaikan dalam pertemuan kita pada kesempatan ini. Kami sangat mengharapkan bantuan dari teman-teman, Ibu Lili sebagai moderator, Ibu Dasi, juga para narasumber lainnya. Kami sangat mengharapkan masukan demi untuk kebaikan dan perkembangan sekolah kami yang ada di Santa Teresia, Manado. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang Ibu. Terima kasih banyak atas paparannya tentang naskah akademik dari SMP Katolik Santa Teresia Manado ya. Sudah komplit dari bab 1 sampai bab 4. Dari pendahuluan sampai penutup. Nah, kalau Ibu mengatakan meminta kami untuk melengkapi sebagai narasumber, tentunya kita bersama-sama. Kita bersama-sama seperti di awal tadi dikatakan bahwa di ruangan ini kita tidak ada yang dikatakan salah. Itu yang jujur saja sampai saat ini kami pribadi dan teman-teman lainnya tentunya masih dalam tahapan boleh ada bilang kebingungan, tapi bukan kebingungan sebenarnya menunjuk bingung mau buat apa, tidak. Kita sama-sama sudah membuat satu naskah akademik sekolah kita masing-masing. Nah, di coaching klinik ini, di ruang virtual ini, mari kita sama-sama saling melengkapi. Ketika Ibu Paula mengatakan belum selengkap, belum sesempurna, itu pun kami selalu membahasakan pada narasumber. Jika di ruangan ini tentunya ada narasumber, para narasumber kita yang hebat, Mas Yendi, Pak Heri, Pak Adi, Bruder Warto, tentu kita akan lebih pasti apa yang kita buat ini sudah baik adanya atau belum. Jadi justru di sini kita mari saling menanggapi
naskah akademik yang sudah kita buat, kita saling memberi perhatian dengan mungkin seperti Bu Heni bilang tadi, ya di bagian-bagian ini kita harus memilah mana naskah akademik, mana kurikulum unggul kita. Tapi sekali lagi kita di saat ini masih terbatas pada naskah akademik yang tentunya masih dalam perampungan mencari yang terunggul dari sekolah kita masing-masing untuk mempersiapkan arahnya ke kurikulum unggul sekolah kita. Baik, saat ini kita saling menanggapi lah, boleh saya katakan seperti itu, saling menanggapi draft naskah akademik. Mengapa masih draft? Karena kita masih mau menyempurnakan sampai sebelum tanggal 30. Kalau sudah tanggal 30 November nanti kita sudah masuk pada FGD 2, akan membahas dengan para narasumber, narasumber akan memberikan panduan-panduan untuk penyusunan kurikulum unggul sekolah bertolak dari naskah akademik yang sudah kita buat. Untuk itu, di awal ini mungkin kita memberi kesempatan kepada Ibu Dasi untuk menanggapi kami semua. Ada hal-hal baik dari Yayasan Pangudi Luhur, sekolah Ibu mungkin mau menambahkan atau menyampaikan sesuatu hal baik untuk menjadi hal baik buat kami, sekolah kami yang ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado. Kepada Ibu Dasi, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Lili Kaunang. Saya tadi pagi belum sempat menyapa Bapak Mikael atau Bapak Michael, ini dari SMP Katolik Santa Teresia Malalayang. Selamat siang Bapak, tadi pagi belum saya sapa. Iya, itu masih. Kemudian Ibu Lili, yang sudah menyampaikan naskah akademik sudah 4 sekolah. Saya tadi sempat membuka YouTube dari Pangudi Luhur Official. Zoom kita pagi ini live streaming YouTube. Tadi ada dari SMP Katolik Santo Laurentius Manado menyampaikan, mungkin Bapak atau Ibu Kepala Sekolah ada di Hotel Arya Duta Jakarta, mereka mengikuti melalui YouTube Ibu Lili. Jadi mungkin tidak bisa presentasi di sini. Kemudian tadi di Zoom ini saya juga sempat melihat ada sekretaris dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Manado. Siapa tadi namanya? FR Herman CMF. Frater Herman. Oh, Frater Herman. Sekretaris. Oh, sekretaris yayasan. Iya, tadi saya sempat melihat Frater Herman sempat datang, kemudian mungkin ada keperluan meninggalkan Zoom ini. Baik Ibu Lili, kalau Ibu Lili tadi menyampaikan, Bu Dasi mau menyampaikan hal-hal baik yang ada di Pangudi Luhur, baik Ibu Lili dan Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, yang sudah disampaikan mengenai naskah akademik dari sekolah masing-masing, semuanya baik, semuanya benar, semuanya menurut dengan kekhasan sekolah masing-masing. Kita mempunyai Santo Santa pelindung dan itu yang kita hidupi untuk sekolah kita masing-masing. Demikian juga sekolah-sekolah di Pangudi Luhur, semua sekolah memiliki Santa dan Santo pelindung dan itu yang kita hidupi sehari-hari. Saya sekali lagi menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman dari Pangudi Luhur sudah disampaikan banyak oleh narasumber, baik itu Pak Adi, Pak Heri, Mas Hendi. Saya tidak akan menyampaikan banyak-banyak di sini, jadi ini adalah waktu kita untuk berdiskusi mengenai naskah akademik yang kita buat, meskipun sampai hari ini tidak sempurna, belum sempurna, tidak apa-apa, kita masih berproses untuk menyempurnakan. Jadi, saya tidak akan menambahi, mengurangi waktu. Kembali saya sampaikan kepada Ibu Lili sepenuhnya sebagai coach kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu Lili. Saya kembalikan kepada Ibu Lili. Mari Bu Lili. Ya, terima kasih Bu Dasi. Memang kalau mau dilihat kata coach ya, Bu Hen ya, Bu Pola, Bu Catherine, Pak Michael, Pak Franciscus. Kadang-kadang saya agak gimana gitu ya, karena
coach artinya pelatih kan. Baru kami mau melatih apa jika kami dalam posisi yang sama. Ya kan? Kami mungkin hanya membagikan apa yang kami dapatkan dari para narasumber untuk mari mengarah sama-sama ke hal baik dari naskah akademik yang harus kita buat. Seperti kata Ibu Dasi, semua baik, semua benar, karena ini adalah ciri khas dari masing-masing sekolah. Tapi tentunya teman-teman dari beberapa hari yang lalu sampai pada FGD hari Rabu kemarin ya, ingin mencari sesuatu hal yang sudah menjadi format ya, menjadi format, tapi ternyata dari para narasumber mengatakan tidak ada format yang baku. Ya, tidak ada format, kita diberi kebebasan untuk membuat naskah akademik kita, sehingga terciptalah naskah akademik yang sudah disampaikan dengan ciri khas masing-masing. Mungkin di ruang virtual saat ini kita mungkin hanya akan saling menambahkan jika ada dari sekolah teman kita yang mungkin ada kekurangan, misalnya kurangnya di mana, landasannya mungkin masih kurang misalnya. Itu pendapat mungkin kami ya, atau dari SMP Gonzaga ternyata belum melengkapi dari unsur-unsur budaya. Namun ada hal-hal yang ingin kita samakan karena kita berada di bawah satu naungan yayasan YPK KM. Ada hal contoh nilai inti yang sudah diturunkan oleh yayasan, ada 3 nilai inti kemudian dijabarkan ke sekolah masing-masing berdasarkan Santo Santa Pelindung. Dan kemarin saya ingat bahwa lebih kepada jika kita menuliskan nilai-nilai tersebut akan diukur dengan indikator-indikator dari nilai-nilai tersebut. Mungkin ada dari naskah akademik yang kami atau kita perhatikan bersama tadi masih mungkin terlalu umum. Kita akan lebih spesifikasi lagi jika kita bicara nilai-nilai unggul sekolah kita, budaya sekolah kita, dikaitkan dengan masyarakat sekitar kita, kita menarik budaya-budaya masyarakat yang ada di sekolah kita, karena kita bicara tentang para peserta didik kita yang beraneka ragam, ya kan, cukup banyak. Contoh kami, ada yang dari Papua, ada yang dari Bola Mongondo, ada dari Sangihe, dari Minahasa juga. Tapi di sekolah-sekolah kita semua ini ada hal-hal yang sama. Contoh suku Minahasa, ya kan? Nah, jika kita bicara tentang Maengket, jangan sampai mungkin pemikiran saya ya, mungkin jangan sampai di naskah akademik kita berbeda informasi akan kita tuangkan tentang Maengket. Kita bicara tentang Mapalus, berbeda dengan sekolah misalnya Ibu Heni, padahal satu budaya masyarakat Minahasa. Itu mungkin dari saya. Mungkin ada tanggapan juga dari Ibu Catherine atau Ibu Heni atau Bapak Franciscus. Di tempat inilah kita saling berdiskusi untuk menyempurnakan naskah akademik kita yang memang masih mencari melengkapi untuk disempurnakan untuk menjadi satu hasil naskah akademik sekolah masing-masing. Disilakan kita untuk berdiskusi. Ruang inilah tempat kita berdiskusi. Kita saling bertanya, boleh. Memang lebih enak sekali jika kita ada para narasumber untuk mengarahkan. Tapi ya inilah, di coaching klinik diberikan kesempatan kepada kami sebagai coach, tapi tetap saya merasa saya sama dengan Bapak Ibu. Naskah akademik kami masih sama, sampai pada hari kemarin kami hanya menambahkan tadi yang slogan sekolah kami cetuskan bersama dari ide-ide para teman-teman guru di sekolah, sehingga terbentuklah nama tadi yang saya katakan solid berkreasi, dari nilai-nilai inti yang ada. Disilakan, mungkin ada yang bisa membagi, berdiskusi, menambahkan. Pak Franciscus yang sudah open mic. Terima kasih Bu Lili. Bisa kedengaran suara saya? Masih Pak. Bisa Pak. Ya. Ada ribut sedikit di depan rumah, kebetulan ada alat berat yang lewat. Oh ya. Saya
Saya menanggapi apa yang disampaikan Ibu Lili tadi tentang nilai-nilai budaya yang harus kita angkat sebagai penguat di dalam kurikulum di sekolah kita masing-masing. Seperti Ibu Lili katakan tadi, misalnya mindset, itu jangan kita sekolah yang sama di Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado, karena kita daerah Minahasa, kita sama-sama mengangkat mindset. Nah, tapi menurut para narasumber yang lalu, kalau tidak salah saya dengar, kita mencari nilai budaya yang menjadi keunggulan daripada sekolah kita yang ada di situ. Kalau mungkin sama Ibu Lili di SMP Katolik Gonzaga Tomohon, mungkin lebih unggul mungkin musik kulintang. Kalau tidak salah sudah beberapa kali mengikuti kegiatan nasional, ya, sehingga juga bisa menjuarai kejuaraan nasional di musik kulintang. Nah, mungkin juga kalau kami di Kota Bitung, keunggulan lokal yang ada budaya di area kita, mungkin bisa saja ada tarian dari yang menjadi kekasan kami di sini. Selain mungkin seni, ada juga mungkin pengolahan ikan. Itu menjadi satu unggulan lokal. Itu menjadi suatu disebut dengan kurikulum unggul. Itu menjadi salah satu ikon kita di sekolah, sehingga walaupun hanya satu kita angkat di sini, itu bisa membuat sekolah kita itu ada satu nilai plus bagi sekolah-sekolah yang lain. Daripada kita mengambil semua dari apa yang menjadi keunggulan lokal yang ada di Sulawesi Utara, tapi secara signifikan tidak terukur atau tidak ada dampak apa-apa. Demikian Ibu Lili yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Franciscus. Memang saya dari sekolah kami hanya memberikan contoh salah satu Maengket ada kearifan lokalnya, dan nilai inti yang ada di dalam Maengket itu kami mengambil kerjasama, baru juga nilai-nilai inti lain dari budaya lokal sekolah. Memang kami ada Katrili dan unggul juga beberapa yang lainnya. Tapi yang kami maksudkan tadi ketika kita bicara suku Minahasa, karena anak-anak kita ada di dalamnya, kita memasukkan tentang Minahasa di dalamnya dengan beberapa budaya-budaya unggul, tapi kembali ke nilai karakter yang kita ambil dari Maengket ini, dari Mapalus, baru hal-hal lain dari budaya yang lain juga yang ada. Contoh saya bilang ada juga dari Papua di sini kan, sehingga benar yang Bapak sampaikan tadi, kita melihat keunggulan sekolah kita di mana, karena akan menjadi nilai plus untuk sekolah kita dibandingkan ke yang kita bisa tawarkan kepada masyarakat lainnya. Nah, tadi Bapak juga menyampaikan dari sekolah Bitung, ya Bapak di Bitung, memang harus dilihat juga karena Bitung itu sebagai tadi zona industri, zona logistik, zona pengolahan sumber. Jadi memikirkan juga anak-anak kita nanti bagaimana dengan posisi Bitung atau identitas Bitung seperti itu. Identitas kota Bitung seperti demikian, adanya kota industri. Tentunya bagaimana dengan di sekolah nanti mereka. Apa yang akan kita buat untuk mereka, ya kan? Seperti itu. Mungkin ada tanggapan juga dari Ibu Heni. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kita beberapa sekolah yang sudah menampilkan atau men-share naskah akademik kita, dan yang pasti yang kita buat adalah awal dari membuat kurikulum, dimana yang keutamaan di sini adalah menggali nilai-nilai budaya yang ada di satuan pendidikan atau di sekolah masing-masing, serta nilai-nilai budaya dari daerah setempat, daerah di mana sekolah ini berada. Nah, dari penyusunan yang kita buat, kita hanya berdasar dari apa yang disampaikan oleh
Mas Hendy waktu lalu. Mas Hendy menyampaikan kita mengacu membuat naskah yaitu dari PowerPoint yang disampaikan. Saya sempat men-screenshot, menyimpan ada 5 item. Ya. 5 item ya. yang diminta untuk kita bergerak atau memulai dari sana. Seperti yang sudah dibilang juga dari Ibu Wakil dari Antonius tadi ya. Kita bertolak dari situ, yaitu yang pertama bertolak dari kehidupan nyata sekolah atau sadar pasar. Kemudian yang kedua nilai-nilai inti, yaitu dari kongregasi keuskupan, nama pelindung yayasan, pelindung sekolah. Jadi itu nilai-nilai intinya diangkat dari situ. Yang ketiga dari masyarakat atau budaya setempat, unsur budaya Luber, kemudian pendekatan 7 unsur budaya dari Kuncoro Ningrat, ya, pola pikir, pola rasa, perasaan, tindakan, dan juga boleh disertai dengan pendidikan abad 21. Kemudian yang keempat bersumber pada kebutuhan anak yang kontekstual, ruang, waktu, minat, bakat, perkembangan psikologis dan kultural. Nah, dan yang kelima berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya. Jadi yang kita pakai kurikulum sebelumnya, apakah kita mau mengembangkan atau mendesain kurikulum yang berikutnya. Jadi itulah yang sebagai titik tolak kami membuat naskah akademik yang sudah kami paparkan tadi. Dan kami tidak tahu di mana benarnya, di mana kurangnya, di mana apanya ya. Pokoknya semampu kami tim pengembang kurikulum membuatnya. Semampu kami, bahkan mungkin ada hal-hal yang belum sempat tertuang di situ, mungkin bisa kami kembangkan untuk pada pertemuan selanjutnya. Menyangkut apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Fasilitator, Ibu Lili tadi, mengenai penyeragaman misalnya nilai-nilai dari budaya Maengket. Supaya sama ya, jadi kalau menurut saya, usulan saya berdasarkan buku sumber atau literatur atau apalah, wawancara dan sebagainya, agar itu berdasarkan sumber yang pasti atau berdasarkan sumber yang akurat, sehingga tidak akan berbeda-beda yang begitu jauh antara sekolah satu dengan yang lain di bawah YPK ini. Karena rata-rata sekolah-sekolah mengangkat budaya Maengket ya, begitupun musik tradisional Kolintang dan lain-lain. Jadi itu bisa ditambahkan berdasarkan literatur yang boleh kita gali sehingga ada kesamaan-kesamaan ketika kita mengangkat budaya Maengket ini. Nah, jadi itu kami masih akan mengembangkan lagi seperti Ibu Lili bilang tadi, masih ada indikator-indikator dari profil Pancasila yang kalau di sekolah-sekolah lain cukup banyak. Ya, kami hanya beberapa, mungkin kami harus perlu menggali lagi, dan pada kesempatan ini kami mohon penjelasan dari Ibu Fasilitator kalau boleh. Itu tanggal 30 itu persiapan apa yang kami lakukan, apakah yang ada ini yang sudah kami buat atau seperti apa nanti, sehingga ketika pertemuannya nanti kita benar-benar sudah siap dan dengan apa yang diharapkan dalam fokus ini, fokus grup diskusi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Heni. Saya menjawab dari yang belakang ya. Ya, tanggal 30 jadwal kita. Jadwal kita untuk masuk pada FGD 2. FGD 2 berangkat dari naskah akademik kita yang kita sudah buat dan sementara disempurnakan. Jadi nanti ada paparan materi-materi dari para narasumber
khususnya yang saya tahu itu dari Pak Heri, karena kalau Pak Heri bicara tentang kurikulum. Karena dari naskah akademik ini akan dirancang satu kurikulum unggul. Nah, awalnya adalah tadi Ibu bilang ini sebagai awal. Awalnya yaitu naskah akademik yang sudah kita gali bersama. Itu. Jadi apa yang mau disiapkan? Naskah akademik yang kita sementara selesaikan. Mencari kesempurnaan masing-masing sekolah kita. Sehingga selalu dibilang tidak ada yang salah di naskah akademik kita. Pasti akan berbeda. Cuma dikaitkan dengan ungkapan Ibu di awal dengan Pak Fransiskus juga, yaitu karena kita masih di satu naungan yayasan yang sama, kemudian kita menggali budaya lokal kita yang sama, salah satu adalah budaya lokal Minahasa, ada keunggulan yang kita gali karena kita mau kaitkan dengan nilai-nilai tadi. Ketika kita bicara Maengket, nilai apa yang ada di dalamnya? Ya, core value ya. Mungkin satu kita bisa ungkapkan di sini sebagai contoh adalah kerjasama, ya kan? Baru religi juga sebenarnya ada. Rasa syukur. Iya kan, rasa syukur di awal saya belum pernah ikut Maengket tapi suka mengikuti sebagai penonton, babak per babak itu punya nilai masing-masing itu kan. Jadi tadi Pak Fransiskus ini yang dimaksudkan Ibu Heni bertolak tetap dari 5 sumber penyusunan kurikulum. Jadi naskah akademik yang kita sudah sampaikan ini sudah benar, kita katakan sudah benar kalau kita bertolak dari 5 hal tadi yang sudah kita sering ulangi. Kita bisa, saya pun print out Bu, saya karena menjadi acuan saya print out hal ini. Sehingga selalu saya ingatkan pada tim pengembang, ini untuk naskah akademik ini, kita ambil saja dari 5 poin ini, sesuai dengan penyampaian para narasumber. Kan itu berupa satu instruksi bahwa ini patokannya, ini acuannya untuk satu naskah akademik kita. Jadi tetap Pak Fransiskus bertolak dari hal ini. Cuma tadi mungkin kami diskusi di sini, jika ada satu budaya yang sama, karena kita kebanyakan siswa kita adalah suku Minahasa, jadi kita mengangkat Maengket misalnya, tapi ada mungkin yang lain dari sekolah misalnya Don Bosco, selain karena Maengket, apakah misalnya, kalau ada Maengket, kalau Bapak mungkin mau mengangkat Mapalus misalkan ya, kita bisa jabarkan juga, tapi harus ada pendukung seperti Ibu Heni katakan. Apakah yang kita tuliskan dalam naskah akademik, jika kita bicara tentang Maengket, ada sumber otentik, sumber yang resmi, bukan hanya sebuah ide, sebuah gagasan, ungkapan-ungkapan. Semua ini harus ada landasan literaturnya. Seperti teman-teman kami juga di sini kemarin saya libatkan, kebetulan Ibu Wakil Kepala Sekolah, suaminya adalah Pak Arai, Pak Yodi Arai, memang orang di budaya, sehingga kami menambahkan di naskah akademik kami di bagian terakhir itu bicara tentang budaya Minahasa, tapi sudah lebih terperinci dengan bahasa atau kata-kata Minahasa ya. Saya sendiri membaca agak susah, tapi Ibu karena referensinya. Jadi sebagai tokoh budaya baru ditambahkan diambil di mana, literasinya dari mana, tahun berapa, untuk menambah memperkuat bahwa apa yang kita tuangkan ini, kalimat-kalimat ini kita tuangkan bukan cuma ide kita pribadi atau cuma ide dari para pengembang kurikulum di sekolah kami. Karena bicara tentang literasi, budaya lokal setempat, masyarakat sekitar kita sebagai unsur ketiga dari sumber penyusunan kurikulum. Itu mungkin yang bisa juga saya share di sini. Atau ada tanggapan lainnya juga, mari kita berdiskusi di ruang virtual ini untuk melengkapi sambil menyelesaikan naskah akademik sehingga tanggal 30 Bu Heni kita akan ketemu lagi. Ini yang sudah kita siapkan. Ada 10 hari lagi
kita menyempurnakan naskah akademik kita menjadi yang terbaik, yang terunggul, walaupun orang berbeda dengan sekolah lain, tapi inilah hasil dari sekolah kita. Naskah akademik pasti katanya berbeda, sekolah berbeda pasti berbeda juga. Itu mungkin yang saya tanggapi. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman kepala sekolah maupun instruktur sekolah untuk menyempurnakan naskah akademik yang sementara kita susun bersama. Halo Ibu Lili. Ayah, Bu Catherine. Selamat siang. Ibu Lili, mohon pencerahan. Tadi kita sudah angkat nilai-nilai ya. Nilai-nilai inti dari yayasan, dari sekolah. Nah, kemudian apakah itu kita sudah harus buat angkat nilai-nilainya, kemudian dilengkapi dengan indikator pencapaiannya? Sudah harus di naskah akademik ini atau bagaimana? Kita bingung Ibu Lili. Mohon pencerahan untuk nilai-nilai ini sudah harus dilengkapi dengan indikator atau bagaimana? Yang harus orang masukkan di naskah ini? Iya. Ya, saya sebenarnya melihat di halaman terakhir Ibu ya, ada jabaran core value dengan indikator. Itu sudah benar, Bu? Ya. Di situ belum ada memang. Jadi itu kita angkat. Indikator dari nilai inti kemudian sampai dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Indikatornya memang kita belum isi situ. Jadi semusika. Katakanlah karena nanti Bu, ketika kurikulum kan, kalau kita mau menyusun kurikulum kan akan ada, kalau nggak apa-apa kita melihat kan poin kelima yaitu berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya, benar enggak? Ya, untuk sumber penyusunan. Memang kalau kita melihat KTSP kita di K13 kan begitu Bu. Di kurikulum nanti melihat indikator-indikator karena akan digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Jadi akan mempermudah untuk kita masuk ke kurikulumnya karena sudah ada indikator. Iya, ada indikator. Jadi dikembangkan lagi seperti Bu Heni tadi bilang, tinggal mau tambah. Ada sekian tinggal mau ditambahkan. Di beberapa hari lah ini kita kembali dengan tim pengembang kurikulum di sekolah, kemudian kita menambahkan sesuai dengan pengalaman guru-guru di sekolah ketika mengajar, apa yang kita boleh tambah. Iya, karena pasti juga di kurikulum kan ada program ke depan. Iya kan? Boleh demikian, Bu? Oke, terima kasih banyak atas pencerahannya. Terima kasih, Bu Catherine. Ada lagi mungkin yang ingin share, saling berdiskusi? Kalau memang belum ada di ruang virtual saat ini, mungkin mohon izin kepada Ibu Dasi sebagai MC, apakah kita boleh menutup? Karena teman-teman memang yang dari 4 sekolahnya yang lain memang belum bisa hadir di ruang virtual hari ini. Baik Ibu Lili dan Bapak Ibu semua, terima kasih sudah memaparkan naskah akademik masing-masing sekolah pada hari ini. Kalau memang tidak ada lagi yang dibahas, kita tutup saja karena nanti Bu Lili masih sampai sore ya Bu Lili. Bu Lili masih nanti sampai dengan jam 16 WIB, itu berarti sampai dengan jam, kok 16? 18 ya? Jam 6 sore. 6 sore itu artinya di situ, di Manado nanti sampai dengan jam 7 malam ya Bu Lili ya? Iya Bu Dasi. Nanti Bu Lili masih mulai lagi pukul 14 WIB, berarti pukul 15, jam 3 nanti Bu Lili masih memulai lagi untuk 8 sekolah berikutnya. Biar Bu Lili bisa istirahat dulu ya Bu Lili. Gak apa-apa sih Bu Dasi, kami di sini memang ingin tetap berdiskusi, mencari, melengkapi Bu, melengkapi. Bu Lili tetap prima. Iya, bersemangat. Baik, Bapak Ibu terima kasih dari SMP Katolik Don Bosco Bitung, dari SMP Rafael, dari SMP Katolik Santa Teresia, dari SMP Katolik Antonius, dan terlebih lagi coach kita hari ini Ibu Lili Kaunang. Terima kasih
sampaikan salam kami untuk Frater Herman dari Sekretaris Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Manado. Tadi sudah sempat hadir tetapi tidak kami sapa karena hadirnya di tengah-tengah. Sampaikan saja salam dari kami dari Yayasan Pangudi Luhur Semarang. Baik, Bu. Baik, kalau memang tidak ada yang dibahas lagi, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bapak Ibu, sehingga nanti FGD 2 tanggal 30 ya Bu Lili bisa bertemu lagi bersama kami di Yayasan Pangudi Luhur Semarang. Kita bertemu lagi di ruang virtual dalam acara FGD yang kedua. Baik, terima kasih sekali lagi. Untuk menutup perjumpaan kita, saya mohon tolong kepada Ibu Paula Rumonder untuk menutup dengan doa. Kepada Ibu Paula dipersilahkan. Sebelumnya Ibu Dasi boleh dari saya? Boleh Ibu Lili, boleh sekali monggo Bu Lili. Ya, untuk teman-teman dan kita semua mohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang belum bisa saya ya sebagai coach lakukan. Mohon maaf. Kurang lebihnya di ruang virtual ini itu yang masih tetap menjadi katakanlah beban juga dari kami karena teman-teman Bu Dasi selalu ingin berdiskusi walaupun bukan di Zoom meeting ini, kami selalu saling bertanya, tapi itulah kami juga punya kekurangan sehingga selalu saya beranggapan bahwa saya pun masih sama kondisi posisinya dengan sekolah-sekolah kami yang lainnya di bawah YPK Keuskupan Manado. Jadi lebih kurangnya untuk pertemuan hari ini, coaching klinik hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Lili, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih atas perjumpaan siang ini. Mari kita tutup dengan doa kepada Ibu Paula, dipersilakan. Mari kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang suci kudus, ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, karena sungguh besarlah cinta kasih-Mu yang senantiasa telah Engkau nyatakan dan berlakukan di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya kami beberapa sekolah yang boleh melaksanakan pertemuan lewat coaching klinik sejak pagi hingga siang hari ini. Kami sungguh memperoleh pengalaman, banyak masukan yang kami boleh terima dari teman-teman, para coach kami, dan semuanya itu demi untuk kebaikan untuk sekolah kami masing-masing di hari-hari yang akan datang. Terima kasih atas pertemuan yang boleh terjadi pada pagi hingga siang hari ini. Semoga pertemuan kami ini sungguh-sungguh dapat mendatangkan berkat, bahkan dapat mempermudah kami untuk melanjutkan pertemuan kami di FGD yang kedua pada tanggal 30 nanti. Semoga segala kekayaan pengalaman yang boleh kami terima dan dengar dari sekolah-sekolah yang lain itu sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan persiapan kami dalam penyusunan kurikulum untuk dipresentasikan di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiran-Mu, tinggallah selalu di tengah-tengah kami. Anugerahkan kepada kami senantiasa kesehatan, badan dan jiwa yang tetap, kekuatan dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu. Kami berterima kasih pula atas semua kebaikan yang boleh kami terima dan alami dari para narasumber kami yang sungguh luar biasa, dapat memberikan penguatan,
kepada kami. Kegiatan kami ini tidak akan terlaksana tanpa pendampingan dan kehadiran-Mu. Oleh dan karena itu, kami mengucap syukur sekali lagi dan kami memohon ampun atas semua kesalahan, kelalaian, dan dosa yang kami perbuat melawan cinta kasih-Mu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang, selamat beristirahat, selamat bermalam minggu.